أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini hari ke-100. Wah, mestinya udah ada sertifikat nih buat pemirsa yang dari episode pertama sampai 100 mendampingi Yusuf Mansur. Dan saya angkat topi loh, ada teman kita di Malaysia ya, yang rajin banget ngupload kita punya rekaman ini di YouTube. Mudah-mudahan ini kalau kita bersih pahalanya mengalir juga insya Allah. Dan kepada pemirsa semua yang dirahmati Allah, belajarnya saya bilang jangan sampai putus. Kalau pemirsa absen tuh ya, hukum diri sendiri ya. Kalau di di Jepang namanya sensei ya, betul ya. Ada sensei, ada kaizen. Nah, sensei itu kita nyesal itu. Aduh, kenapa sih kesiangan? Aduh, nggak bisa nonton Yusuf Mansur, nggak bisa belajar Yusuf Mansur. Timbulin tuh sensei itu. Terus kaizen gimana? Kaizen cepet browsing. Apa sih yang tadi pagi ini materinya cepet. Jadi pembahasan demi pembahasan kita nggak bakal ketinggalan kayak hari ini. Kan kita udah janji hari ini kita akan membahas prinsip dasar yang kelima. Bayangkan bila saudara kemudian malas belajarnya, malas kuliahnya, malas nyantrennya. Jangan mentang-mentang nggak ada SPP-nya nih, jadi pada kagak rajin. Apa yang perlu kita bayar? Ikut kuliah wisata hati, daftar ulang dulu ya, yang nggak bisa nggak boleh. Enggak. Tapi emang begitu, rata-rata kalau yang gratis begitu. Sempetnya aja nih, sempet nonton, sempet belajar, sempet kagak. Enggak ya pemirsa ya. Ini saya cuman ngasih tahu, belajar tuh yang konsisten. Tak. Ustadz, saya subuh di masjid Ustadz. Iya. Ada sensei, ada kaizen saya bilang. Kalau kemudian secara senseinya ente nggak ada salahnya orang itu di masjid. Selesainya udah 5:30. Saya aja kalau sholat subuh di masjid ya. Itu kalau hari-hari gini nih keluarnya kira-kira jam 6 kurang seperempat gitu. Lah kan udah nggak bisa ngelihat lagi, gimana? Langsung browsing di mana nih adanya gitu. Saling kontak-kontakan sama teman-teman. Bikinlah klub kecil ya, misalkan PYM. Apa tuh PYM? Pecinta Yusuf Mansur. Alah. Kalau kata bahasa Twitter alay ya. Tapi nggak apa-apa, nama guru mah nggak apa-apa. Kita juga dulu cinta banget sama guru kita, sampai sekarang masih kita ingat ya. Kayak saya aja masih ingat sama almarhum Haji Ahid, sama Ibu Johari. Cinta kita sama mereka, sakit kita kemudian datengin. Ada almarhum si Fulana, ada ustaz dan ustazah, masya Allah. Bikin klub kecil di Sukabumi ada tuh polisi-polisi, masya Allah, top dah. Jadi si polisi tuh begini, dia acara Yusuf Mansur ini dia pakai handphone gitu, direkam. Siapa yang lagi jaga kan kagak bisa nonton TV. Masa sih TV dibawa ke jalanan? Sambil yang ngatur truk sambil ngeliat tuh Yusuf Mansur di TV. Enggak kan? Itu ada temennya satu yang ngerekam. Nah, begitu kemudian temennya balik ke posko, rekaman MP3-nya ini yang didengerin. Masya Allah. Ini namanya kaizen. Jadi ada
ada apa namanya solusi. Ya, yang penting jangan hara kiri, bunuh diri. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita berangkat ke prinsip dasar yang kelima, yakni wassadiqina. Tapi kita baca dulu ayat lengkapnya sambil saudara lihat ini artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Sadaqallahul azim. Pemirsa, mari kita langsung menuju kita punya pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ada di posisi ini nih. Wassadiqina. Saya doain pemirsa nggak absen-absen belajarnya. Kalaupun absen, cari tahu apa yang punya rekamannya apa ya. Baik. Prinsip ini prinsip yang sangat mengagumkan pemirsa. Anda kalau jadi pengusaha mesti hati-hati. Lah mana nih kertasnya? Habis jangan-jangan. Masih ada satu. Alhamdulillah. Subhanallah. Pemirsa orang pada nanya, kenapa sih Ustaz nggak pakai digital aja? Nggak, pakai zaman paling jadul aja. Kalau perlu kita pakai kapur ya. Cuman kapur nggak ada, bikin batuk juga lagi. Ya. Nih. Kita sekarang belajar materi ini, tema ini, as-sadiqina. Ente jadi pengusaha mesti bener, mesti jujur, ya. Trusted people, itu dia. Ente mesti punya trust, gitu ya. Atau mesti menjadi orang yang terpercaya. Ini dia as-sadiqina. Kenapa orang bisa dikasih modal ya? Karena pemodal itu percaya. Tapi untuk menjadi orang yang dipercaya kan harus ada pembuktian toh, harus ada perjalanannya gitu. Ente datang nih, orang bilang nggak apa-apa Pak, saya kirim aja barangnya, nanti Bapak udah laku kasih saya. Itu udah lebih daripada modal loh. Trust itu lebih daripada modal. Makanya bayangin ya, jika Allah mempercayakan kita mata, terus kita pakai mata kita sama yang tidak semestinya. Kira-kira pemilik modal yang berupa mata senang nggak? Nah, kemudian dicabut dikit-dikit, ya, dikasih minusnya, dikasih plusnya, segala macam gitu. Nah, dikasih kuping bukan buat denger yang baik-baik, bukan buat denger azan, mau denger aib. Akhirnya kemudian dikurangin. Ada yang dikurangin memang secara naturalnya begitu, ada yang dikurangin karena emang dia perlu dikurangin. Nah ini sama Allah nih kita. Ini lebih dari urusan sama manusia, sebab as-sadiqina ini urusannya sama Allah Rabbul Jalal. Cuman kita turunin, jadi turunannya hablum minan nas. Di urusan hablum minan nas, kita mesti menjadi orang yang benar, yang lurus. Termasuk apanya? Termasuk as-sadiqina di urusan modal ente jadi pengusaha. Ada yang datang ke saya, tahunnya saya lupa ya, nih CD-nya udah lama sekali. Saya punya CD tentang harta halal haram itu ya. Lupa saya lah. Kira-kira pokoknya di tahun 95 gitu. Itu ada yang datang ke saya. Kurang lebih ini cerita. Ustaz, doakan supaya saya punya urusan di pengadilan menang. Saya nanya sama orang, urusan apa Pak di pengadilan? Saya ini punya adik, brengsek banget dah. Masa udah saya biayain, udah saya kuliahin, udah saya nikahin. Sekarang rumah saya satu-satunya udah tinggal ini doang. Mau diambil sama dia Ustaz. Gimana gak kesel coba? Adik sendiri yang jadi lawan saya Ustaz. Ustaz doain dah. Di pengadilan pertama saya udah kalah. Ini saya lagi banding nih. Mudah-mudahan dengan doanya Ustaz, ya saya bisa menang. Sebab ini rumah kalau saya nggak jagain, saya udah nggak punya apa-apa lagi Ustaz. Saya memperhatikan tuh. Saya perhatian, saya dengerin gitu. Oh. Terus gimana ceritanya? Saya olah TKP. Saya cerita tentang asal-usul.
Saya tanya sama dia, Pak, berarti Bapak dulu punya banyak, habis tinggal rumah ini? Iya benar, makanya kan tega tuh Ustaz. Masa adik saya tahu saya cuma punya ini, dan adik saya udah pada jadi orang kaya. Semua adik-adik saya udah pada jadi orang kaya lah. Dan itu kan gara-gara saya Ustaz. Sekarang saya punya rumah tinggal segini-gini, usir Ustaz, disuruh keluar. Ustaz, kasih saya amalan. Saya bilang sama dia begini, amalannya nomor 17 bos. Kita teliti dulu, ini bener nggak harta ente? Buat apa ente jadi pengusaha yang begini modelnya? Lihat nih. Sat. Tapi habis itu, wudem. Habis. Buat apa? Kalau bisa kan kita kalem ya nggak? Sat. 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 Ada turunnya. Deng, 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 deng. Naik lagi. Deng, 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 deng. Naik lagi. Fluktuatifnya fluktuatif natural. Karena memang hidup itu adalah ujian. Tapi bukan begini modal. Tiba-tiba di sini. Kenapa dia bisa jatuh si pengusaha ini? Sebab baru dikasih dikit duitnya sama Allah. Dikasih untung 1 miliar di tahun kedua. Dia berzina. Ini yang begini nih yang bakalan dicabut sama Allah SWT. As-sadiqin, mesti benar loh jalannya. Termasuk mesti benar modalnya. Saya tanya sama nih orang, Pak, jangan-jangan di rumah bukan rumah Bapak kali. Marah dia. Rumah saya Ustaz. Apa saya harus bawa dulu bukti-bukti sertifikatnya? Saya bilang, kalau emang di rumah Bapak, Bapak tenang aja dong. Nggak bakal hilang. Tapi kalau ini bukan rumah Bapak ya. Didoain sama 1000 anak yatim juga. Nggak bakalan ente menang. Kalaupun ente menang, ini rumah jadi hilang juga. Sekarang kita olah TKP Pak. Dari mana Bapak punya ini? Dia bilang tuh, saya usaha Ustaz di tahun 80 kira-kira. Nah bagaimana ceritanya? Kita sambung deh segmen 3 ntar. Biar nggak kepotong, kita suruh lewat dulu nih yang mau lewat. Tetap bersama Yusuf Masur di Wisata Hati Antv. Oke, sampai mana tadi? Sampai ada seorang bapak yang bilang minta amalan, minta doa supaya di pengadilan banding rumah dia menang. Jadi harta balik kepada dia, sebab ini tinggal satu-satunya. Saya bilang, Pak, bener nggak ini rumah Bapak? Jangan-jangan ini bukan rumah Bapak loh. Kita coba olah TKP yuk, asal usul yuk. Seperti apa dia bilang, saya tahun 80 usaha Ustaz. Rupanya usahanya maju tuh Ji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, saya udah bilang as-sadiqin, ini prinsip dasar. Modal mesti bener. Biar kata ente modal 1 juta, asal ini modal bener-bener halal, toib, insya Allah ini bisa jadi berapa? Yang berapa ente mau? Persoalan tinggal ente doa toh. Ente tinggal doa, ya Allah, saya modalnya 1 juta. Tapi kalau engkau berkenan bikin ini modal jadi 10 miliar, masa susah sih? Pasti gampang. Innaka ala kulli syai'in qadir tuh. Bukan urusan modal, urusan bersih enggaknya. Kalau urusan modal nih, ente enggak halal ya, haram. Allah karim, jangan sampai dah. Maju nih, saya bilang tadi, maju. Udah begitu berkembang nih. Udah mah asalnya haram, berkembang. Sampai sini jadi zina. Sampai sini kemudian jadi tipu sana. Sampai sini kemudian jadi lupa diri. Terus akhirnya Allah bilang, lebih wajib dia dihancurin. Kenapa? Kalau dia nggak dihancurin, dia nggak bakal kuat nahan nerakaku, kata Allah. Lebih baik dihancurin. Kalau tidak dihancurin, kenapa? Dia tidak akan kuat menahan azabku. Aku bebesin sekarang aja dah. Bebes sekarang. Begitu olah TKP, kata si bapak tadi, saya tahun 80 mulai dagang Ustaz. Oh iya? Terus? Ya namanya juga usaha Ustaz, 90-an awal, udah mulai batuk-batuk Ustaz. Dang. Akhirnya jatuh. Tinggallah rumah ini. Sorry, ini 2005 ini, bukan 95. 95 saya belum jadi Ustaz. Saya jadi Ustaz tahun berapa? 99 saya mulai jadi Ustaz. Maksudnya mulai mencoba hidup benar, mulai ngajar ngaji, alif bata, ngajarin 1-2 Quran, 1-2 hadis gitu, Masya Allah. Penyakit nih. Saya dengerin tuh pemirsa, oke. Tahun 80 ya Pak. Tahun 80 ini dulu Bapak mulainya usaha, modalnya dari mana? Amazing saudara. Saya nggak kaget. Asalnya dari debu, jadi debu lagi. Asalnya tanah urusannya, jadi urusan tanah lagi. Nah, begitu kemudian saya tanya modal Bapak dari mana? Dia nangis loh pemirsa.
Dia netes. Apa dia bilang? Iya sih Ustadz, kalau mikir ke situ mah, tapi kan saya benar Ustadz. Iya Bapak gimana? Coba cerita Bapak cerita. Tahun 80, emak saya masih hidup Ustadz. Saya sebagai anak tertua, ini kan kelihatannya nggak salah ya. Dia anak tertua nih. Dia pengen ngempanin adik-adiknya, pengen usaha gitu loh. Tapi emaknya belum tapi setuju. Tapi dia ambil jalan pintas, dia jual nih tanah emaknya. Maksudnya baik. Tapi kan maksud baik mesti dengan cara yang baik. Oke, terus bagaimana? Nah ternyata emak saya nggak setuju Ustadz. Akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Nggak tahu bagaimana Ustadz, perjalanan saya habis emak meninggal tuh ya gitu. Going down gitu ya, turun ke bawah. Sampai kemudian habis semua usaha saya, tersisalah kemudian rumah ini. Terus kenapa rumah ini diambil sama adik situ? Ustadz, waktu pas jaya-jayanya, saya kan punya banyak aset. Saya suruh adik saya beli rumah. Ini saya lagi mencoba ya ngumpulin ingatan saya nih, kan kisahnya udah lama sekali. Saya ngumpulin, dia bilang, saya akhirnya beli rumah pakai nama adik saya. Jadi adik saya itu, udahlah kamu yang beli, kamu yang sertifikated gitu. Karena dia nggak bakal berpikir bahwa dia akan tinggal di sini. Dia masih punya rumah mewah, masih punya apa. Nah di kemudian hari adiknya melihat celah itu, dihajar sama adiknya, bang gitu. Sertifikat yang memang dulu adalah sertifikat dia, itu dijadikan dasar bahwa ini dia punya dia, harus diusir. Saya bilang, Pak, urusan dunia saya nggak ikut. Saya cuma pengen ngelihat urusan ukhrawinya, ukuran akhiratnya. Kalau begini, Pak, maka pohon bapak ini tumbuh di atas pohon yang haram. Ya, karena bibit yang bapak tanam bibit haram. Jadi saya mesti gimana Ustaz? Bapak datang ke kuburan emak bapak, minta maaf sama Allah. Salam sama emak bapak, doain emak bapak supaya emak diampuni Allah SWT. Habis itu gimana? Habis itu datang ke adik-adik, bilang sama adik-adik, ya udahlah, rumah ini memang bukan rumah saya, bukan rumah abang, udah ambil aja nggak apa-apa. Jadi saya mesti ngalah Ustaz, bukan masalah mesti ngalah, ente mesti tobat, ente jagain juga bukan rumah ente. Nah di sini pemirsa saya bilang pentingnya saudara as-sadiqina. Buat apa ente jadi pengusaha yang kemudian ya judulnya pernah mencatat, pernah untung, ngapain? Berarti sekarang udah enggak lagi. Itu dulu punya saya Ustaz. Alah itu dulu. Jangan deh saudara. Yang benar, yang lempeng. Kalau belum waktunya ente modal gede, kalem aja. Sholat malam aja yang benar, sholat duha aja yang benar, minta sama Allah. Udah datang waktunya mak, datang waktunya insya Allah. Terus bagaimana dengan kisah si bapak ini? Ternyata adik-adik itu memang dendam sama dia. Jadi adik-adiknya itu dendam, cuman di apa ya? Nggak tahu lah gimana. Tapi begitu kemudian si kakak ini datang, dia bilang, abang udah ke makam mak, abang udah sadar abis dari Yusuf Mansur, rumah ini memang bukan milik abang. Ya udah pokoknya ambil aja. Abang cuma minta waktu 1 bulan supaya abang nanti bersiap-siap ngontrak tempat yang lain. Di luar dugaan, adiknya nih ada yang ngomong begini, bang, sebenarnya kita tahu waktu emak meninggal, emak marah sama abang. Karena emak marah sama abang, kita juga jadi adik-adiknya abang kita marahin juga. Tapi waktu itu kita nggak berani, kita masih kecil, kita dibiayain juga sama abang. Tapi lama-lama ini menjadi kita punya, bikinlah pelajaran supaya abang tahu, ini memang bukan hartanya abang. Subhanallah. Apa kata adik-adiknya? Ya sudah, ini rumah, kan ada hak abang juga. Ambil deh buat abang. Subhanallah. Pemirsa, kalau saudara ya saat ini sedang melihat Yusuf Mansur dan harta Anda, usaha Anda dimodalin dari uang haram, sebaiknya gimana? Sebaiknya belajar lagi besok. Kita akan masuk materi taubat. Insyaallah wal qanitina, materi ya yang 8 prinsip masuk ke prinsip yang ke-6, al qanitina. Insyaallah pemirsa mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq, orang yang bisa dipercaya dan juga mempercayai Rasulullah SAW, mempercayai kitabullah. Maka mudah-mudahan semua teman-teman ya Allah, baik dia kerja, apalagi dia pengusaha, mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang terpercaya. Terlebih lagi ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang engkau percaya, mendapatkan limpahan karuniamu, mendapatkan ampunanmu, dan mendapatkan hak untuk masuk surgamu. Rabbil firlana warhamna, wa'afina wa'afana,
Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.